Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, jujur deh kalau Anda lagi ngeliat gitu ya anak kecil yang gembul, yang cabi, semacam boboho gitu ya. Pasti bawahnya gemes pengen nyubit. Ih kok lucu banget sih gitu, anaknya siapa sih ini gitu ya. Nah pasti kita ngerasa kayak ih anak ini bagus banget gitu ya. Padahal ini sebagai orang tuanya harus berhati-hati. Jangan sampai akhirnya kelebihan berat badan, jadi obesitas dan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Harus mulai dijaga dan diatur tentang pola diet atau pola makannya. Tapi pertanyaannya, ada nggak sih hubungan antara pola diet dan dampak psikologisnya? Adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu diet dan dampak psikologis pada anak. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu fun fact mendidik anak cara menghargai. Kita lihat poin yang pertama. Tunjukkan perilaku menghargai. Nah, ini menjadi sangat penting kita sebagai orang tua gitu ya, kalau mau mengajari anak tentang gimana sih cara menghargai, ya berarti kita juga harus menunjukkan dulu perilaku menghargai itu seperti apa. Karena anak-anak itu ingat, anak-anak adalah peniru yang ulung. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua memberikan atau mencontohkan hal yang baik, maka juga akan ditiru sama anak-anaknya. Pun begitu dengan sebaliknya. Anda pasti pernah melihat lah ya, atau sering melihat bagaimana kemudian satu anak di lingkungan tertentu dengan lingkungan yang lainnya pasti berbeda. Nah ini juga bagaimana lingkungan yang dalam hal ini adalah keluarga, orang tua, apa yang mereka lakukan akan ditiru sama anaknya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita bisa menghargai, kita juga sebagai orang tua, lingkungan terdekatnya harus menunjukkan sikap menghargai ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Ajari merespons yang sopan. Kadang-kadang yang namanya anak ya, mereka paling belum tahu banget ya apa itu arti esensi dari sopan santun gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika mereka merespon pada hal apapun di luar sana, ya udah asal jeplak aja gitu ya. Nah ini menjadi tanggung jawab orang tua untuk kemudian mengajari anak, oh dek, oh kak, kalau mau ngomong gini harus begini. Nah ajari bagaimana anak ini bisa merespons yang sopan. Mulai dari perilakunya dulu gitu ya. Kalau mungkin menjelaskan definisi sopan mungkin agak berat untuk dipahami oleh anak-anak, mungkin kita bisa menunjukkan dengan oh yang sopan itu kayak gini loh, dengan tindakan secara langsung gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Ajarkan tentang perbedaan. Nah ini juga kadang-kadang kan mungkin ya ada anak yang gendut, ada anak yang kurus, nah seperti itu. Nah kita juga harus ngajarin ke anak kita pemirsa bahwasanya tidak semua orang itu akan memiliki tubuh seperti kita. Tidak semuanya kurus, tidak semuanya gemuk, tidak semuanya putih, tidak semuanya hitam. Nah ajarkan mereka untuk mengerti tentang perbedaan. Tidak semuanya akan sama, pasti akan berbeda. Nah yang berbeda itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak perlu dibully, tidak perlu di body shaming dan lain sebagainya. Jadi penting bagi kita untuk mengajarkan tentang perbedaan supaya pemikiran mereka ini lebih open minded gitu ya pemirsa ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Dibicarakan saat tenang. Nah ini juga menjadi sangat penting. Ada kalanya anak ini kan memang nature-nya adalah playing around ya, itu main-main terus gitu ya. Nah kalau pas lagi kayak gini kayaknya nggak efektif untuk membicarakan tentang gimana sih cara menghargai, apa sih yang sudah dilakukan sama dia gitu. Jadi pilihlah satu waktu yang tepat, yang pas gitu ya, untuk kemudian kita quality time ngobrol sama anak kita tentang apa itu menghargai dan gimana caranya. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Puji keberhasilannya. Nah ini ya, terkadang kita juga harus memberikan apresiasi, pujian kepada anak kita kalau misal mereka sudah bisa belajar step by step mulai menghargai yang lain gitu. Nah ketika kita melihat anak kita, oh dia bisa berhasil nih menghargai yang lain, kita puji, wah makasih ya kak ya, wah makasih ya deh ya, udah berhasil menghargai orang lain. Nah ini menjadi sangat penting ya. Oke, itu tadi beberapa cara untuk mendidik anak, bagaimana cara menghargai, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya pemirsa, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendidik, mengajari, dan mengenalkan anak-anak tentang gimana sih cara menghargai. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ellen Susila, MPASI psikolog dari Askara Pelangi. Selamat pagi Mbak Ellen, apa kabar? Selamat pagi, Mas.
Kabar Kabar baik ya, baik. alhamdulillah. Iya. Oke, Mbak Helen, hari ini kita akan membahas, ini penting banget mungkin ya, apalagi kalau ini kayaknya secara bertahap anak-anak akan mulai PTM, pertemuan tatap muka lagi ya, secara bertahap. Dan ini juga mungkin udah lama, mungkin ya setahun belakangan nggak ketemu sama teman-temannya, nanti mungkin ada temennya tiba-tiba menggendut gitu ya. Ada bahkan ada yang dietnya bagus jadi akhirnya agak kurusan, atau selama sekolah di rumah mereka jadi di rumah terus jadi lebih putihan, atau banyak yang justru main malah agak gelapan kulitnya. Nah, nanti akan ketemu dengan berbagai macam teman-teman yang sudah setahun setengah belakangan ini nggak ketemu. Akhirnya kayak, ih kok kamu gendutan sih gitu. Nah, ini kan salah satu indikasi sikap tidak menghargai gitu ya, menjadi body shaming juga. Nah, kita akan membahas gimana sih cara mendidik anak untuk menghargai itu seperti apa. Yang pertama adalah dengan menunjukkan perilaku menghargai. Ini yang seperti apa nih, Mbak Ellen? Oke, jadi memang masa anak-anak ini masa yang paling penting gitu ya, kita sebagai orang tua untuk menanamkan nilai-nilai moral. Nah, kaitannya di sini adalah dengan sikap menghargai tadi. Walaupun sebenarnya pada anak-anak, apalagi anak usia dini gitu ya, terkadang memang untuk perilaku baik atau buruk ini biasanya hanya berdasarkan konsekuensi gitu. Jadi belum berdasarkan niat dia mau melakukannya gitu. Jadi misalnya saya berlaku baik seperti ini, konsekuensi yang saya dapat ini. Saya berlaku buruk, konsekuensi yang saya dapat ini, gitu ya. Nah, makanya ini sebenarnya jadi momen penting sebagai orang tua untuk menanamkan nilai moral ini, khususnya sikap menghargai. Salah satu caranya adalah sebenarnya menjadi model, gitu ya. Jadi menjadi model secara langsung bagi si anak. Seperti tadi Mas sudah bilang bahwa memang anak ini peniru ulung, gitu ya. Jadi sangat mudah sekali untuk menerapkan ini ketika kita juga menjadi model bagi si anak. Sebenarnya dari hal-hal simpel gitu ya, ketika kita di rumah dengan kegiatan sehari-hari di rumah itu bisa memberikan contoh-contoh bagi si anak gitu. Misalnya nih kita diberikan sesuatu oleh seseorang, misalnya yang mudah saja deh, misalnya dimasakin makanan oleh orang rumah, misalnya bisa kakek, nenek, atau mungkin asisten rumah tangga, dan ketika kita menikmatinya pun itu sebenarnya kita sudah menghargai. Ditambah misalnya ada statement positif, misalnya makanannya enak ya, masakannya enak ya, itu sudah merupakan contoh menghargai seseorang gitu. Jadi inilah yang kita terapkan dari hal simpel dulu aja sebenarnya gitu. Jadi anak pun akan belajar gitu bahwa memang menghargai seperti itu ya gitu. Jadi kita memberikan istilahnya apresiasi kepada orang di sekitar kita terhadap hal-hal kecil pun. Apresiasi ya, itu kebayang sih gimana happy-nya orang yang masak terus dibilang enak nih makanannya mah, mungkin gitu ya. Wah sangat luar biasa ya, dimakan aja sampai habis, sampai nggak bersisa lagi di atas piring, itu senangnya minta ampun gitu ya, apalagi sampai dipuji. Jadi dua pihak jadi sama-sama mengeluarkan hormon-hormon happy gitu ya, Mbak Ellen ya. Oke, selanjutnya adalah ajari merespons yang sopan. Nah, mengajarinya ini seperti apa, Mbak Ellen? Kan anak-anak kan mungkin kalau definisi sopan mungkin agak kurang mengerti ya, tapi mungkin ajari merespon yang sopan ini seperti apa nih, Mbak Ellen? Betul sekali. Sebenarnya untuk mengajari, untuk mengajari anak berbicara yang sopan ini pun sebenarnya bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita bikin, misalnya nih, sedang yang mudah aja deh, hal yang paling sering dilakukan anak apa sih kalau di rumah? Kan biasanya main. Nah, sebenarnya ketika mereka lagi bermain gitu ya, ini bisa kita terapkan gitu ke anak. Ketika orang tua mendampingi saat anak bermain, nah disinilah peran orang tua masuk gitu, menjelaskan kata-kata yang sebaiknya dilakukan anak. Misalnya ketika bermain, tolong dong ambilkan ini, tolong dong. Jadi kalau mau minta sesuatu pakai kata tolong ya, gitu. Jangan lupa gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sih sebenarnya hal simpel, sebenarnya kesannya kayaknya nggak penting, ternyata penting loh untuk membantu anak memahami, ketika saya meminta bantuan berarti saya harus mengucapkan kata tolong. Lalu apa yang dilakukan ya, misalnya ketika saya sudah dibantu oleh orang tersebut gitu ya, jangan lupa misalnya kalau dia anak tersebut lagi bermain misalnya lupa mengucapkan terima kasih, yuk mari kita kalau udah bilang terima kasih ya gitu. Jadi kita ajarkan anak hal sederhana seperti ini aja sih. Jadi anak juga tahu bahwa ketika saya dibantu, setelah itu saya harus mengucapkan terima kasih atas bantuannya, seperti itu Mas. Jadi dari hal bermain ataupun sebenarnya ketika mendongeng pun juga bisa.
Jadi dengan bacaan yang mengandung pesan-pesan moral gitu ya, atau ada nilai-nilai moral, ini bisa juga dilakukan. Jadi tidak hanya bermain, membaca buku, karena memang ini cukup memberikan peran yang signifikan gitu ya pada si anak untuk menanamkan nilai-nilai moral ini gitu. Jadi baca-baca buku, saling mendampingi saat membaca, ini penting ternyata membantu anak itu sendiri tahu bahwa ternyata memang harus seperti ini ketika mereka berperilaku baik, harus mengucapkan juga dengan kata-kata baik gitu, seperti itu. Oke ya, berarti mengajari untuk merespons yang sopan ini menjadi sangat penting juga. Kita lanjut poin selanjutnya Mbak Ellen. Ajarkan tentang perbedaan. Nah, anak-anak ini kan pasti akan ketemu dengan teman-temannya yang plural nih, yang majemuk banget gitu ya. Nah, gimana caranya untuk mengajarkan anak-anak ini supaya mereka bisa accept the difference gitu, menerima perbedaan, Mbak Ellen? Oke, jadi kalau seperti yang tadi sudah diungkapkan bahwa memang berbicara dengan anak pun harus lebih sederhana dan bahasanya sesimpel mungkin gitu. Jadi kita bisa menerangkan ke anak bahwa memang kita ini manusia berbeda-beda loh gitu. Bedanya seperti apa? Nah, kita kasih contoh. Misalnya teman kamu si A sukanya mainan ini, teman kamu si B sukanya ini. Nah, kamu suka mainannya ini gitu kan? Atau bisa aja kamu suka makanannya ini, teman kamu yang ini sukanya malah lebih suka ini, yang ini dia nggak suka yang kamu suka, misalnya gitu. Jadi sebenarnya kita menjelaskan dengan hal simpel aja yang yang anak ini temui dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, dengan begitu anak jadi tahu bahwa memang kita berbeda. Itu pun bisa kita masukin, ayah dan ibu pun berbeda loh gitu. Lihat deh kamu apa yang ibu suka dan ayah tidak suka. Dari badannya aja misalnya kelihatan kan ibu seperti apa, ayah seperti apa misalnya gitu. Nah, disitulah ketika anak sudah memahami konsep bahwa kita berbeda, kita masukin bahwa berbeda itu tidak masalah. Berbeda itu memang harus kita hargai. Orang sukanya ini, ya nggak apa-apa kita hargai. Justru kita bantu anak untuk mencari, istilahnya mencari solusi apa yang sebaiknya kita lakukan ketika misalnya perbedaan itu terjadi gitu ya. Misalnya nih, si anak ingin main A, si anak lainnya pengen main B. Yuk kita temuin gimana caranya supaya akhirnya kita bisa main bareng. Kita kasih alternatif mainan-mainan lain misalnya. Kamu suka nggak main yang ini? Suka nggak main yang ini? Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini gimana? Nah, ketika udah ketemu, anak jadi belajar. Oh iya ya, bahwa kayak begini ternyata menghargai juga loh. Akhirnya kita jadi tetap bisa main bareng kan, walaupun memang kita awalnya nggak sukanya, yang saya nggak suka ini, si temennya nggak suka ini gitu. Jadi kita ajari anak pelan-pelan bahwa paham bahwa perbedaan itu tidak masalah dan akhirnya mencapai solusi yang terbaik seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali ya tentang perbedaan ini. Oke, selanjutnya adalah dibicarakan saat tenang. Anak-anak kan biasa main-main, akhirnya kalau pas lagi main mungkin nggak fokus kali ya Mbak ya, sehingga akhirnya kita butuh waktu khusus quality time untuk ngobrol sama anak tentang apa sih menghargai dan gimana caranya gitu Mbak. Betul. Jadi kadang-kadang memang tanpa disadari kita sebagai orang tua gitu ya, melihat misalnya anak melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita menjadi terbawa emosi misalnya. Nah, dengan kayak ini kan jadinya pesan yang kita ingin sampaikan ketika misalnya kita sedang terbawa emosi, kemudian kita langsung bicara pada menegur si anak saat itu juga, pesan yang disampaikan itu nggak akan pernah sampai gitu terhadap perilaku anak yang kita harapkan. Jadi memang kita sebagai orang tua harus aware dulu, sadar dulu ketika misalnya kita sudah mulai terbawa emosi yang cukup ini ya. Jadi kita mulai deh tenangin diri dulu, dan ini setiap orang berbeda-beda caranya gitu ya. Jadi nggak ada patokan khusus harus A, harus B, harus C. Yang penting kita sadar kalau saat ini kita sedang terbawa emosi. Kemudian saat itu juga kita harus berusaha untuk istilahnya menenangkan diri. Jadi ketika kita sudah merasa tenang, barulah kita berbicara berdua dengan si anak. Seperti tadi Mas bilang, quality time sama anak. Jadi kalau ngomong berdua aja. Jadi jangan rame-rame. Pas lagi misalnya ada teman-temannya gitu, atau lagi ada keluarga besar, nggak usah teman-temannya, keluarga besar aja gitu kan. Itu malah akhirnya pesan yang kita sampaikan nggak sampai ke anak gitu. Jadi emang kitanya harus tenang, sehingga anak mendapatkan apa sih poinnya, ya perilaku apa sih yang diharapkan orang tua saya ketika saya bertindak seperti ini, misalnya seperti itu. Oke ya, jadi dibicarakan one on one ya, satu persatu face to face sama anaknya langsung, jangan sampai ada orang lain di sekitarnya ya. Oke, yang terakhir. Nah, ini juga mungkin banyak orang tua yang agak sedikit abai ketika anaknya berhasil, mereka ya udah memang harusnya begitu kan, jadi mereka nggak memuji itu keberhasilannya. Sepenting apa sih Mbak Ellen ketika anaknya berhasil, katakanlah sesuatu hal yang kita bicarakan saat ini menghargai, terus kita sebagai orang tua memuji keberhasilannya ini Mbak Ellen? Oke,
Nah, ternyata memuji ini menjadi poin penting ya, Mhm. gitu, dari segala perilaku anak gini. Karena memang ini hal yang seringkali terlewatkan oleh Mhm. kita sebagai orang tua, gitu. Nah, berdasarkan penelitian memang untuk ketika kita mengapresiasi perilaku baik anak, ternyata menghasilkan anak-anak yang lebih bahagia. Kebayang Mhm. dong kalau anak-anak lebih bahagia, Mhm. pastinya perilaku baiknya pun akan lebih konsisten dan terus akan dilakukannya. Mhm. Nah ini, jadi hasil penelitian ini bahwa menentukan bahwa ketika kita mengapresiasi anak dalam satu hari gitu ya, perilaku baiknya, itu akan memberikan hasil yang dampak positif. Mhm. Makanya ini jangan sampai terlewat gitu. Tapi fokus pada memang perilaku yang kita harapkan. Jadi gini, Mhm. kita harus tahu sadar bahwa pujian itu sesuai situasi dan kondisinya. Mhm. Gitu. Istilahnya jangan sampai bablas juga gitu. Jadi tahu batasannya kapan kita Oke. harus memuji, kapan enggak. Nah, itu. Jadi kita harus fokus pada perilaku apa sih sebenarnya yang saya Mhm. inginkan. Nah, itu dia yang kita puji ketika anak melakukan. Seperti itu. Oke, jadi poin sangat penting ya untuk memuji keberhasilannya, karena dari situ mereka akan jauh lebih pede lagi, jauh lebih merasa terhargai juga gitu ya, karena kita mau ngajarin tentang menghargai, mereka juga harus merasakan bagaimana menjadi orang yang dihargai, sehingga bisa mengerti essence dari menghargai itu seperti apa. Terima kasih Mbak Ellen Susila MPSC psikolog dari Askara Pelangi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini menjadi bekal yang baik untuk para ayah bunda di rumahnya. Terima kasih Mbak Ellen, sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi Mbak Ellen. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Ini penting banget ini ya untuk ayah bunda, untuk para orang tua yang mungkin selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini anaknya di rumah terus, belum pergi ke sekolah meskipun ini secara bertahap mau PTM ya, pertemuan tatap muka. Banyak yang menjadi permasalahan anak-anak di rumah nggak bergerak, aktivitas fisiknya kurang, makannya kenceng, akhirnya itu timbangannya selalu mengarah ke kanan. Nah, ini penting bagi orang tua untuk mulai tidak menganggap lagi yang cabi-cabi, yang gemes-gemes itu lucu gitu ya, tapi harus yang sehat supaya tidak mengarah ke obesitas. Nah, makanya hari ini kita akan membahas tentang diet dan dampak psikologis pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Herlina SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Herlina, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat walafiat terus ya dok ya, amin gitu ya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas tentang diet dan dampak psikologis pada anak yang ternyata mungkin ada hubungannya ya, nanti akan dijelaskan oleh dokter Herlina apa hubungan antara diet dan dampak psikologis pada anak. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu dok, yang dimaksud dengan diet ini seperti apa sih dokter Herlina? Oke. Secara harfiah, artinya secara bahasa, diet itu sebenarnya jumlah makanan yang dimakan oleh seseorang. Tapi juga bisa diartikan sebagai pengaturan pola makan. Artinya sumber dan cara pemberiannya diatur berdasarkan tujuan tertentu. Oke. Tapi kan kalau di luar sana ya dok ya, kita sebagai orang awam kan pikirannya kalau ngomongin diet otomatis menurunkan berat badan. Nah, selalu seperti itu. Diet, wah pasti inginnya timbangannya ke kiri ya, menurunkan berat badan. Nah, sebenarnya apakah selalu berhubungan dengan menurunkan berat badan atau ada fungsi yang lain atau tujuan yang lain sih dok? Tadi kan dokter juga sempat menyebut tujuan tertentu gitu dok. Gimana nih? Ya, mindsetnya kan begitu ya yang ada di masyarakat. Betul. Kalau diet itu adalah untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya ada beberapa tujuan dari melaksanakan diet. Satu, diet untuk sehat, artinya untuk mengatur pola makan agar mencapai kualitas kesehatan yang prima. Yang kedua, diet untuk mengontrol atau menurunkan berat badan. Nah, tujuan yang ketiga itu adalah pada penyakit tertentu nih, Mas. Misalnya dia memang punya kondisi-kondisi penyerta seperti darah tinggi,
kemudian diabetes atau kelainan-kelainan tertentu yang memang dia tidak boleh atau harus menghindari komponen makanan tertentu. Nah, itu juga sebagai salah satu tujuan diet yang lain. Oke, tapi kalau berbicara tentang siapa yang boleh dan aman melakukan diet gitu ya dok ya, sebenarnya siapa saja, bagaimana dengan anak-anak gitu, apakah harus ada pengaturan pola yang ketat tentang dietnya sesuai dengan beberapa tujuan yang baru saja dokter sebutkan, atau seperti apa, mengingatkan anak-anak ini dalam proses tumbuh kembang juga nih dok, gimana nih? Ya, betul. Setiap orang sebenarnya boleh melakukan diet. Jadi walaupun dia tidak dalam kondisi berlebihan berat badan, dia diet, tapi tujuannya tadi untuk mengontrol supaya sehat. Nah, kalau pada anak-anak yang harus diperhatikan adalah targetnya. Targetnya mungkin berbeda dari orang dewasa. Kenapa? Karena pada anak nih masih mengalami proses pertumbuhan linear namanya. Jadi dia masih pertumbuhan tinggi atau pertumbuhan tulangnya, sehingga targetnya tidak langsung menurunkan berat badan secara cepat dan banyak seperti layaknya pada orang-orang dewasa. Oke. Berarti ada yang diperhatikan secara khusus ya dok ya? Apakah ada yang khusus banget untuk anak-anak berbeda dengan orang dewasa atau seperti apa itu dok berarti? Betul, biasanya kita pakai patokan kalau penurunan beratnya sekitar setengah kilo per minggu atau kenaikan berat badan yang di allowance atau yang diizinkan 20% dari berat badan ideal. Itu udah cukup, jadi tidak perlu harus turun langsung ke berat badan ideal, karena nanti takutnya pertumbuhan linear, pertumbuhan tingginya akan ikut terhambat, padahal dia masih memerlukan itu di usia pertumbuhannya. Oke, berarti memang harus diperhatikan karena memang mereka masih dalam proses tumbuh kembang itu tadi ya dokter Elina ya. Oke, nah kalau berbicara tentang diet juga kan biasanya ini yang selalu di pikiran kita sebagai orang awam pasti ngomongin tentang obesitas gitu kan. Nah sebenarnya kalau obesitas sendiri itu seperti kondisinya seperti apa sih dok? Maksudnya kita kan tahu obesitas ya udah gendut aja gitu. Nah sebenarnya obesitas secara medis itu yang seperti apa itu dok? Ya. Kalau obesitas sendiri kan kita kenal kelebihan berat badan ya, atau kegemukan. Nah, cara mendiagnosisnya terutama pada anak, kita bisa lihat dari klinisnya, artinya penampakan klinis dan ditunjang oleh data antropometri atau pengukuran berat badan, tinggi badan, dan yang penting untuk menegakkan diagnosis obesitas, kita harus plot ke berat badan per tinggi badan ke tabel BMI, body mass index-nya harus kita lihat. Nanti ada kurva beberapa yang kita pakai sesuai usia anak, bisa pakai dari WHO bawah 5 tahun, dan bisa pakai kurva CDC kalau anaknya sudah lebih besar. Di situ kita plot, nanti ada standar nilai tertentu yang kalau dia di atas kurva tersebut, dia maka masuk ke dalam kategori obesitas. Oke. Berarti sebenarnya ada nggak sih dok tanda-tanda khusus selain kalau dari langsung pandangan mata kita, ya kelihatan obesitas itu gendut gitu ya? Ada nggak tanda-tanda khusus yang pipinya biasanya terlihat tebal, terus double chin, dagunya double, lehernya biasanya tampak lebih pendek ya. Terus perutnya membuncit dan biasanya berlipat-lipat. Atau kalau ngelihat ke belakang tengkuk ya, pundak sini, tengkuk ya akan istilah medisnya akan tosis nigrikan, jadi kayak unuk gitu lah ya. Terus biasanya karena dia besar, karena dia kegemukan, pahanya kan akan lebih besar ya. Kalau paha lebih besar, otomatis dia akan seperti X gitu pada saat dia berdiri. Tampak seperti kaki X. Di beberapa anak yang obesitasnya mungkin sudah lebih lanjut dan berat ya. Biasanya juga kalau terus pada anak-anak tua nih, ada khasnya biasanya penisnya akan tampak lebih kecil. Kalau anak cewek payudaranya akan tampak lebih besar. Berarti efek ke situnya juga ya dok ya. Dok ini juga kadang-kadang kalau aku lihat, tolong koreksi kalau salah, biasanya itu kalau anak-anak gemuk ya dok, karena dia berlipat-lipat mungkin ya dok ya, entah itu di paha atau di mananya, biasanya di dekat lipatan-lipatan itu muncul kayak, kalau ibu-ibu hamil itu mungkin kayak stretch mark gitu dok, yang apa sih ada garis-garis putih itu juga tanda juga ya dok ya, atau gimana tuh? Ya, bisa sebagai salah satu tanda juga, kayak orang hamil ya.
Oke, oke, Atau oke. signifikannya tadi juga bisa tuh dari belakang kepalanya kelihatan. Betul, betul. Oke, tapi berarti kalau ngomongin BMI tadi kan Dokter Helena juga menyebut BMI-nya berapa gitu ya, body mass index-nya berapa seperti itu. Berarti Ya, ini menjadi standar ideal, Dok. Standar ideal dari berat badan anak mengikuti berat badan dan tinggi badan atau gimana, Dok? ya betul. Jadi setiap umur kita punya kurva dan atau tabel berat badan ideal, Mas. Biasanya berdasarkan tinggi badan tuh. Mhm, Kalau tinggi badan anak sekian persen, oh dari tinggi badan itu kita bisa plot ke arah berat badan ideal mhm, berdasarkan tinggi tersebut berapa. mhm, Nanti akan bisa terlihat status gizinya. Pada saat itu misalnya sudah dilihat nih berat badan per tinggi badannya, yang dibilang mhm, mulai overweight di atas dan obesitas di atas 110% misalnya, mhm, itu harus kita buktikan lagi ke mhm, tabel BMI-nya untuk konfirmasi mhm. benar obesitas. Biasanya di atas 95% dikatakan obes. Lebih dari 95% ke overweight seperti itu ya. Lebih dari 95%. Lebih dari 95% masuk ke overweight atau kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, tapi sebenarnya penyebab obesitas itu murni dari karena terlalu banyak mengonsumsi makanan. Kan ada tuh Dok mungkin ya yang konsumsi makanannya sebenarnya sedikit tapi menggemuknya juga lumayan cepat gitu kan. Nah, sebenarnya penyebab obesitas ini apa saja dan apakah kemudian ini bisa menjadi faktor genetik keturunan bersifat herediter gitu ya, karena kita sering lihat ibu bapaknya besar, anaknya juga ikutan besar gitu Dok. Atau gimana nih? Satu geng besar. Satu geng. Jadi 90% itu penyebab obesitas pada anak idiopatik atau lebih ke arah nutrisional ya. Hmm, Artinya ketidakseimbangan antara yang masuk dan yang keluar. hmm, Artinya energinya akan tersimpan sebagai lemak karena berlebihan. Ya, hmm, misalnya pada kondisi-kondisi saat ini nih ya, kurang gerak misalnya. Nah, 10%-nya itu memang tidak terkait nutrisional. hmm, Artinya ada kelainan hormon, ada faktor-faktor di dalam tubuhnya yang hmm, memang menjadikan dia obesitas dengan sendirinya. hmm, Itu hanya 10%. Jadi sebagian besar sebenarnya 90% masih bisa dimodify tuh. hmm. Karena terkait sama nutrisional biasanya. Dan yang terkait sama keturunan yang 90% ini ada faktor keturunan dari keluarga. Oke, 90% nutrisional, tapi juga sebenarnya harus mungkin bisa diatur juga ya Dok ya, kalau kita berbicara tentang nutrisional kan mungkin akhirnya anak ke bawah gara-gara ya mungkin satu karena masalah keturunan, satu karena habit orang tua yang akhirnya ditiru juga sama anak untuk mengkonsumsi makanan-makanannya gitu ya Dok ya. Ini menjadi penting juga bagi orang tua. Lingkungan ya. Lingkungan juga menjadi sangat penting untuk memberikan contoh yang baik, konsumsi diet yang baik bagi anak-anak. Oke Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang apa sih dampaknya ketika diet ini diatur ke anak gitu ya, dampak psikologis ke anaknya seperti apa di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, diet dan dampak psikologis pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Herlina SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Kita kembali lagi ke Dr. Herlina. Dok, ini yang dimaksud dengan diet yang tepat itu yang seperti apa sih Dok? Maksudnya kan kita tadi sudah ngomongin BMI gitu ya Dok ya. Nah sebenarnya apakah harus disesuaikan dengan kondisi anak atau seperti apa kalau kita berbicara tentang diet yang tepat dan dampaknya ketika diet ini tidak dilakukan secara tepat juga seperti apa itu Dok? Yang pertama tadi diet yang tepat tadi ya. Berarti kita harus tahu targetnya, harus mengukur dengan tepat targetnya, tidak terlalu berlebihan. Yang tadi saya sudah sampaikan, pokoknya ingat anak masih dalam fase pertumbuhan linearnya. Betul. Jadi, yang pertama kita harus tentukan target penurunan berat badan yang sesuai untuk usianya. Yang kedua, kita ini supaya anaknya nggak stres harus bikin bargaining atau perjanjian juga sama anaknya. Artinya dia tidak kaget dengan perubahan makan komposisi yang kita berikan nih sekarang. Nah, kita harus kasih tahu dulu kenapa harus melakukan ini, atau misalnya nih kan ada dampak psikologis yang awalnya muncul karena obesitasnya, misalnya dia dibully sama
teman-temannya atau dia jadi nggak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Nah, kita berawal dari situ dulu menjelaskannya. Oh, kita mau membenahi itu, jadi nanti kita akan begini ya makannya gitu. Baru kita atur. Kalau misalnya ibunya tidak bisa memanage sendiri, berarti perlu konsultasi dulu ke dokter anak atau ke dokter anak khusus gizi ya, gizi metabolik. Nah, di situ akan diatur bagaimana pola makannya, berapa persen yang harus dikurangi, dan aktivitas fisiknya juga harus ditambah. Karena kalau obesitasnya belum berat, biasanya anak tuh tidak kita turunkan, Mas. Jadi hanya kita maintenance di nilai tersebut, tapi aktivitas fisiknya yang kita naikkan. Oke. Berarti itu kan diet yang tepat, Dok. Kalau dampak buruknya ketika diet yang dilakukan ini polanya tidak pas gitu untuk si anak ini sendiri, seperti apa itu, Dok? Mungkin kalau misalnya nggak tepat ya, ada perubahan pola makan yang mendadak, itu bisa bikin stres juga nih pada anak ya. Okay. Larangan-larangan itu yang tidak kita komunikasikan terlebih dahulu, kan kita bisa nih pakai istilah traffic light food ya. Jadi kita kasih mana yang green food yang bisa dia makan tiap hari, mana yang yellow yang dia harus batasin itu dalam seminggu, dan mana yang red food, artinya dia cuma boleh makan itu 1 kali seminggu, kayak apa, gorengan, yang berlemak-lemak. Nah, itu anak harus diberi pengertian dulu. Jadi dia nggak ada perubahan mendadak. Kan jangankan anak nih, untuk orang dewasa aja, untuk dia melakukan pola diet tertentu, dia akan awal-awal kan pasti berat ya memulai sesuatu yang baru. Oke ya, berarti memang harus dipandu juga gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, sebelum lanjut, ini ada DM Instagram, Dok, dari pemirsa Bincang Sehati. Aku bacakan ya, Dok ya. Ini dari Ibu Cynthia. Dok, anak saya umur 4 tahun mungkin ini ya. Dok, anak saya umur 4 tahun selalu dititip ke neneknya kalau kami berangkat kerja. Dan sering dikasih makan junk food sama neneknya ini ya berarti ya. Dan sekarang itu susah banget diminta makan buah atau sayur. Sampai nangis malah nggak mau makan sama sekali. Solusinya gimana ya, Dok ya? Ini kayaknya bukan hanya masalah Bu Cynthia, ini banyak ibu-ibu nih. Gimana nih, Dokter Herlina? Ya, ini permasalahan dengan nenek ya. Iya. Ini ada hal penting yang kita harus tanamkan kalau kita mau menerapkan diet pada anak, apalagi di kondisi dia yang sudah overweight atau obesitas, kita harus libatkan anggota keluarga yang lain. Artinya jangan berdiri sendiri-sendiri. Ibunya mengatur pola makannya udah bagus, kemudian ada orang eksternal di luar keluarga inti yang menghancurkan itu. Jadi harus melibatkan semua yang mengasuh atau yang bertemu dengan si anak. Nah, kalau memang dia sukanya junk food, mungkin lebih ke yang kering-kering, crispy-crispy gitu ya. Pada tahap awal mungkin akan agak susah memang mengenalkan kembali buah sama sayur. Cobalah dimodify gimana sayurnya, apa dibentuk yang goreng atau dikeringkan dulu nih sayurnya. Jadi dia bisa tetap berkenalan mirip-mirip dengan teksturnya si junk food, tapi sebenarnya itu ada komponen sayur di dalamnya. Nanti bertahap diubah bentuknya sampai akhirnya anak familiar dengan makan si buah dan sayur tadi. Tapi yang jelas libatkan anggota keluarga yang lain ya. Oke, mungkin orang tua juga bisa menjadi contoh juga ya, Dok ya, untuk kemudian pas lagi makan bareng, semua yang lainnya pada makan buah dan sayur gitu ya. Jadi mereka akan mencontoh, oh ternyata makan buah sama sayur enak. Dan kalaupun harus diubah tadi seperti Dokter Herlina sebut ya, dari buah dikeringin supaya agak sedikit crispy juga, sehingga akhirnya bertahap. Karena nggak bisa langsung berubah gitu ya, Dok ya. Nanti anak malah benar-benar nggak mau makan kayak tadi ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Cynthia. Nah, ini kalau ada hubungannya dengan tadi pertanyaan dari DM Instagram, yang semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Cynthia ya, Dok ya. Ini kan sering kita dengar juga ada gangguan kebiasaan makan, Dok. Apakah ini sebenarnya beda kasus sendiri, atau sebenarnya bisa juga kalau kita ngomongin pola diet yang salah sebagai dampak psikologis ke anak? Kan tadi kan anaknya sampai nangis nggak mau makan gitu ya, Dok ya. Nah, ini menjadi satu hal yang bisa berdampak ke psikologis anak, terjadi gangguan makan atau gimana ini, Dok? Sebenarnya mungkin yang dimaksud dengan gangguan kebiasaan makan di sini kayak food preference gitu mungkin ya sebenarnya. Dibilangnya kayak picky, milih-milih gitu ya. Picky eater gitu ya, Dok ya. Itu memang ada picky eater, ada tahapannya seperti itu pada usia anak tertentu. Tapi nanti dengan sendirinya, dengan orang tuanya tetap mengajak dia makan bersama dalam satu meja, lingkungan, dan menjadi contoh yang baik nih buat anaknya.
nanti lama-lama dia akan ada keberagaman makanan itu dengan sendirinya muncul. Jadi kalau dibilang picky eater sebenarnya sih kurang tepat juga, karena emang ada fase anak dia di dalam fase itu. Dia hanya enjoy atau menikmati makanan yang dia suka. Oke. Kalau sekarang tuh ada istilahnya, saya agak lupa ya. Yang dia learn, dia paling nggak suka itu dibilangnya makanan yang dia harus learn. Terus yang dia paling suka itu love, itu makanan yang dia paling suka itu terakhir dihidangkan atau terakhir disajikan dengan porsi yang lebih banyak, tapi nanti belakangan. Jadi kita kenalin dulu dengan makanan yang paling dia nggak familiar atau yang dia harus learn untuk belajar untuk menyukai itu. Oke. Berarti ada metodenya juga ya, strategi orang tua untuk mengatur pola diet anak gitu ya Dok ya. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon dari pemirsa Bincang Sehati. Kita sapa terlebih dahulu ya Dokter Helena ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ibu Lilianti. Maaf, dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Lilianti di Medan. Ibu Lilian. Ibu Lilianti di Medan. Oh ya, silakan Bu Lianti di Medan. Saya mau menanyakan, anak saya kelas 4 SD. Dia timbang aktif kelas 4 SD, tapi aktif mau makan itu perutnya sedikit. Halo Ibu Lilianti. Halo. Iya. Masih SD tapi perutnya buncit, mungkin seperti itu ya kalau bisa kita tangkap ya. Ibu Lilianti ya. Semoga bisa semoga benar ya. Masih SD. Terus dia perutnya buncit dan senangnya makan nasi. Oke, ini kita dapat panduan dari tim kita yang ada di ruang sebelah. Dok, ini gimana nih Dok? Ini ada anak SD perutnya buncit sukanya makan nasi gitu. Mungkin makan nasinya lebih banyak dari anak-anak pada umumnya mungkin Dok. Gimana nih Dok? Ya. Tapi pertanyaan ujungnya kita nggak dengar ya Mas ya? Belum dengar Dok. Mungkin bagaimana caranya supaya tidak buncit kali ya Dok yang mengarah pada obesitas mungkin seperti itu. Ya, mungkin bisa dilihat dulu nih ya. Kalau melihat ciri fisik kan berarti yang tadi kita bilang ada satu ya Mas yang muncul, perut buncit atau berlipat nih. Yang sudah sebagai salah satu tanda klinis adanya obesitas. Nah, Ibu nih harus mengkonfirmasi berat status antropometrinya. Artinya harus dilihat berat badan per tinggi badannya dan BMI-nya harus dicek. Mungkin harus dibawa 1 kali konsultasi untuk menarik kesimpulan memang kondisi status gizi anaknya ini apa sebenarnya. Nah, kalau misalnya ternyata overweight atau obesitas dan dia banyak makannya jadi lebih banyak karbohidrat ya berarti ya. Nah, itu kan berarti perlu di-adjust, perlu diatur. Ditambah misalnya supaya dia lebih kenyang, kan dia makan nasi lebih banyak mungkin dia belum cukup kenyang. Kita cari komponen makanan yang bikin kenyang lebih lama, yang mengandung serat misalnya. Jadi si nasinya lama-lama berangsur-angsur berkurang porsi nasinya karena dia udah kenyang duluan sama serat. Oke. Kalau dari penjelasan sekilas itu ya sekarang. Iya. Oke, berarti ini kalau anak kan dia sukanya makan nasi berlebih mungkin ya. Ini kan menjadi asupan karbonya menjadi sangat berlebih juga dan akhirnya menuju pada buncitnya perut si anak ini tadi ya Dok ya berarti ya. Ya. Apalagi kalau aktivitasnya dia kurang ya, tidak adekuat. Berarti memang harus diimbangi antara aktivitas dan juga asupannya ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lilianti yang ada di Medan. Maaf banget kalau belum sesuai, karena tadi nggak kedengeran begitu jelas gitu ya Bu Lilianti, terima kasih. Nah, berarti kalau anak dengan dampak psikologis ini sebenarnya akhirnya susah makan juga, ini menjadi hal yang perlu di notice juga sama orang tua, karena kita ngomongin tumbuh kembang anak nggak sih Dok? Iya, betul. Karena kenapa? Lama-kelamaan kan yang kita takuti apa dengan susah makan atau kebiasaan makan yang terganggu ini. Nanti asupan kalorinya dan zat-zat yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya kan berkurang. Nah, nanti pada akhirnya berat badannya yang tadinya hanya berat badan yang turun, lama-lama sih tinggi badan ikutan turun. Nanti itu yang dikenal nanti dengan istilah stunting nanti. Oh, stunting. Nanti akan takutnya berdampak pada kondisi akademisnya.
Tuh, jadi memang orang tua, tapi kita gimana ya? Nggak langsung harus stres hingga memaksakan, karena membujuk atau memaksa itu juga nggak boleh. Diiming-imingi kalau makan nanti beli ini, dikasih ini, itu juga sebenarnya kurang tepat ya. Jadi kita membiarkan dia menikmati atau mendapatkan proses makan yang nyaman dan menyenangkan, disodorkan atau dikenalkan apa kira-kira yang akan dia sukain makanannya tanpa harus memaksa. Dan itu ada namanya feeding rules-nya ya, jadi ada batasan waktu, jadwal yang diteraturkan, komposisi makanannya juga diatur. Oke, berarti orang tua juga harus belajar tentang feeding rules yang baru saja disebut oleh Dr. Herlina ya. Jangan asal ngasih makan aja, yang penting anak kenyang dan makan gitu ya, nggak boleh ya. Oke, Dr. Herlina, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips gimana caranya supaya anak ini mau makan sehat. Nah, ini PR bagi banyak orang tua ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas seputar diet dan dampak psikologis pada anak. Segmen terakhir ini kita akan membahas tentang tips gimana supaya anak mau makan sehat. Nah, ini ayah bunda harus diperhatikan dengan baik ya. Ini tips langsung dari Dr. Herlina untuk kita semuanya ya. Masih bersama dengan Dr. Herlina SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dok, kita akan bahas tipsnya ya dok ya untuk gimana anak ini mau makan sehat. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan jadwal makan yang teratur. Seberapa penting jadwal makan yang teratur ini untuk anak, dok? Sangat penting ya, karena dengan teratur, anak itu akan tercipta dengan sendirinya rasa lapar. Ya, karena kalau terlalu nggak punya jadwal, artinya jam segini dia boleh ngemil, jam berapapun dia boleh makan. Nanti pada saat di jam makan utamanya dia akan kenyang kan ya. Atau komponen tertentu nih, biasanya ibu-ibu masalahnya apa? Susunya lebih banyak gitu ya. Jadi pas jam makan dia udah kenyang duluan, akhirnya nolak. Jadi dengan adanya penjedaan waktu, misalnya jam sekian kita susu, jam 2-3 jam kemudian baru main course makan utamanya dia akan lapar dengan sendirinya tuh. Dan ada triknya juga, kalau dia nggak makan jangan langsung diganti juga dengan yang lain. Biarkan nanti dia akan dapat makanan di jam berikutnya jadwal dia. Jadi dia nggak semena-mena nih, kalau aku skip yang jam makan siang nanti udah bisa langsung dikasih sama mama atau nenek dengan cemilan misalnya. Nah itu yang harus diperhatikan. Oke, ya apa ya dok ya, saya agak susah nih ngomongnya. Yang menjadi permasalahan di lapangan adalah kadang-kadang orang tua itu nggak tegaan gitu ya dok ya. Nah itu. Memang itu kuncinya. Jadi banyak sekali akhirnya orang tua yang disuruh menerapkan si feeding rule jadwal ini akan komplain dulu dengan berat badannya turun dulu anaknya. Karena anaknya langsung denial. Kok nggak dikasih, ya udah sama sekali nggak makan jadinya dok misalnya. Nah itu memang butuh kesabaran dan ketelatenan ya. Dan konsistensi juga gitu ya dok ya. Konsistensi. Oke, berarti menciptakan rasa lapar juga menjadi sangat penting untuk anak-anak ya. Oke, yang selanjutnya adalah lingkungan yang menyenangkan. Gimana nih dok, lingkungan yang menyenangkan ini yang seperti apa sehingga dampak makan ke anak ini yang seperti apa ini? Ya, lingkungan yang menyenangkan maksudnya tidak ada memaksa, tapi yang tadi saya bilang juga nggak boleh dibujuk rayu dengan iming-imingi hadiah, terus ternyata nggak boleh juga. Yang kemudian yang distraction ya, kayak gadget atau mainan, nah itu juga harusnya hal yang dihindari. Jadi mainannya kalau bisa dengan si potongan sayurannya yang ibunya agak-agak harus kreatif dikit, dengan potongan sayur dibuat bunga, atau kalau dia punya cetakan yang menarik dibuat beruang kayak gitu-gitulah. Nah dia sensorisnya akan main dengan jari jemarinya untuk meraba itu. Jadi mainannya cukup dengan bahan makanannya. Kalau mamahnya takut diacak-acak, bedakan porsinya. Artinya yang di piringnya atau mangkoknya dia itu yang buat dia pegang-pegang, buat dia obok-obok gitu ya. Yang di piring satunya itu yang makanan utama dia yang akan kita berikan.
Jadi kalau anaknya lebih kecil ya, yang masih disuapin. Kalau anaknya udah lebih besar, ya cukup dikomunikasikan aja dan dilihat bareng makan bareng sama mama papanya atau keluarga yang lain. Oke, lingkungan yang menyenangkan, tidak ada distraksi juga menjadi sangat penting gitu ya. Nah, selanjutnya juga sebagai orang tua kita harus menyiapkan anak ini dengan makan makanan dengan gizi yang adekuat atau dengan yang cukup gizi. Ini gimana nih, Dok? Ini maksudnya ke arah komposisinya ya, Mas. Iya. Jadi disesuaikan dengan usianya. Misalnya nih kalau usia masih bayi, masalah teksturnya harus diperhatikan, lembut kemudian kasar, tapi tetap komponennya tadi protein, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineralnya harus bisa masuk dengan komposisi yang terutama mungkin beda. Kalau anak-anak lebih kecil mungkin sayur dan mineral vitaminnya nggak sebanyak anak-anak yang sudah lebih besar, karena dia dominan yang masih bayi-bayi ini justru dia butuh yang protein dan lemak yang lebih tinggi perbandingannya. Oke. Berarti harus disesuaikan seperti itu ya. Yang terakhir, Dok, libatkan anak menyiapkan makanan jadi penting juga ya, Dok ya? Ya ini biar mereka excited ya, terutama untuk anak yang lebih besar kalau ini ya. Udah bisa bantu mamahnya dan biasanya dia udah bisa request makanan apa yang dia mau, itu udah bisa diajak untuk menyiapkan. Jadi untuk anak-anak prasekolah atau usia sekolah yang untuk yang poin tempat ini. Oke, jadi mereka tahu ya sebenarnya D atau K ini makanan yang sehat nih. Kalau makan ini sembari nyiapin gitu ya, ini bisa nanti matanya cerah gitu ya, badannya bagus, segala macam. Jadi anak-anak mulai dimasukkan. Mereka bisa request bentuk-bentuk. Betul sekali ya. Baik, terima kasih Dr. Herlina SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga ini menjadi hal baik untuk seluruh orang tua supaya anak tetap sehat dan orang tua juga tenang karena anaknya juga sehat. Terima kasih Dr. Herlina. Sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman nakes di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi Dr. Herlina. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehatidayatv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.